marwah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umat yang hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita berada di bulan Syawal. Kita bermohon berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah Ramadan kita, Allah menerima saum kita, Allah menerima segala ibadah Ramadan kita, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di semua pekerjaan atau aktivitas itu pasti punya tujuan. Sebagaimana kita hidup pasti kita punya tujuan. Maka rugi jika kita hidup tanpa tujuan. Sebagaimana kita bekerja pun pasti punya tujuan. Perusahaan apapun, lembaga apapun pasti berharap tujuannya tercapai. Bahkan mungkin DKM juga sama, mengadakan acara kajian zuhur pun pasti punya tujuan. Meskipun tadi saya pas waktu sholat zuhur penuh, sekarang alhamdulillah kosong. Pasti punya tujuan. Kita sholat pun pasti punya tujuan. Dan kita sering abai dengan tujuan itu. Kalau kerja kita pun punya tujuan, Bapak bekerja di kantor ini pasti punya tujuan. Tiap hari pekerjaannya apa, yang dilakukannya apa, itu pasti punya tujuan. Gak mungkin iseng kita melakukan sesuatu bagi orang yang beriman, karena Allah pun menciptakan kita gak iseng. Maka harusnya kita pun hadir di majelis ilmu pun bukan iseng, bukan karena daripada gak ada pekerjaan, daripada tidak ada aktivitas. Tidak, semua kembali kepada tujuan yang menjadi niat kita dalam beramal. Sama seperti halnya kalau Bapak lagi parkir. Kita parkir di parkiran supermarket, misalkan di pinggir jalan. Pas waktu datang perasaan gak ada tukang parkir ya. Pas mundur baru tukang gitu, ada orang ternyata. Lalu kemudian kita ngasih uang. Atau misalkan kita di putaran, kita mau putar balik, atau di pertigaan kita mau masuk gang, ada Pak Ogah gitu kan. Lalu kemudian kita kasih uang. Uang itu, hadirin, tidak akan menjadi makna di sisi Allah kalau tidak diniatkan tujuannya apa itu uang. Jadi kalau kita sebatas ngasih doang, ya ngasih doang, gak akan punya nilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau kita niatkan, ketika kita parkir, ketika kita memutar, ketika kita ngasih uang itu, sedekah kita kepada orang itu, maka itu menjadi pahala sunnah yang besar pahalanya di sisi Allah. Nah, termasuk kajian siang hari ini. Maka niatkan kita duduk di sini bukan iseng gitu. Bukan sekedar duduk di masjid nunggu sampai jam 1 masuk kerja kembali, bukan. Tapi niatkan ini tujuannya adalah mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah. Nah, ketika kita di bulan Ramadan pasti juga punya tujuannya, hadirin. Gak mungkin kita diberikan oleh Allah berupa Ramadan tanpa tujuan. Apa tujuannya dari Ramadan? Tidak lain adalah ketakwaan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita berpuasa itu adalah tidak lain semata-mata untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita berRamadan? Ada yang di sini sudah lebih dari 50 Ramadan? Ada? Bapak berapa berRamadan? Umur 49. 49, oh belum, berarti belum 50. 49 itu kan usia ya? Ya. Tapi dicatat kita oleh Allah Ramadannya itu kan bukan saat kita lahir, tapi saat kita lahir. Potong lagi itu kan 15 tahun misalkan, jadi 49 kurangi 15 berapa tuh? 34. Nah, ketika kita sudah keluar masuk kan gitu kan,
Datang lagi Ramadan, pergi, datang, pergi, dan seterusnya. Sudah puluhan kali kita berRamadan itu, pernah nggak sih kita iseng ukur gitu? Sudah sejauh mana ketakwaan kita pasca Ramadan? Jangan-jangan kita akan seperti kita masuk kerja gitu kan, masuk tempelkan ibu jari, keluar tuh suara terima kasih. Lalu kemudian kita pulang, tempelkan lagi jari, terima gaji. Kan enggak itu. Pasti ada tujuan kita melakukan aktivitas di dalam kantor itu. Dan perusahaan pasti akan mengukur. Saya nggak tahu kalau di Ditjen Migas dengan sistem apa pengukuran kinerja karyawan atau staff. Saya kemarin isi di Telkom, pelatihan aja diukur tingkat keberhasilannya, diukur efek dari pelatihan itu. Kenapa? Karena menentukan bahwa tujuannya tercapai atau tidak. Nah, Ramadan juga begitu. Kalau tujuan Ramadan itu adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, karena keimanannya. Yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam, ada amal soleh yang dilakukan. Yang dari dua hal ini menjadikanlah kita mendapatkan derajat ketakwaan. Jadi tidak mungkin kita akan mendapatkan ketakwaan yang sempurna kecuali iman dan amal solehnya ada. Kita beriman tapi nggak punya amal soleh, ya nggak jadi ketakwaan. Begitu juga sama, tidak disebut amal soleh kalau tidak punya iman. Maka rugi ketika kita hidup di dunia kalau aktivitas kita tidak menjadi amal soleh. Makanya tadi di awal saya bilang, duduk di sini pun, dalam kajian pun nggak boleh iseng. Kenapa? Karena kalau iseng nggak jadi amal soleh. Kenapa? Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal soleh itu tergantung niat. Kita bekerja juga begitu, nggak boleh kita tidak diniatkan kerja itu untuk apa. Kalau tidak diniatkan kerja itu untuk ibadah, maka kerja kita yang 8 jam sehari itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Walaupun kita capek, lelah, kita hanya dapat gajinya doang, tapi nggak dapat amal solehnya. Nah, ketakwaan seseorang itu, ini dua hal ini Pak, imannya dan amal solehnya. Dan amal soleh itu sangat terkait dengan imannya. Semakin kuat amal soleh kita, maka semakin ringan kita beramal soleh. Dan semakin rusak imannya, semakin berat kita beramal soleh. Makanya kalau kita lagi ruwet, rodet gitu kan, banyak masalah, beramal itu kan ya malas gitu. Kenapa? Karena kondisi iman kita lagi ngedrop. Sama bagi orang yang imannya lemah, puasa Ramadan itu beratnya nggak keturungan. Lebih memilih uang 100.000 daripada puasa. Makanya tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengorbankan puasanya demi uang 100.000 per hari. Berat. Kenapa? Imannya bukan tidak tahu. Sama sebagaimana juga riba. Kenapa banyak orang yang berat meninggalkan riba, berat menjauhi riba? Bukan karena tidak tahu hukum riba itu haram, bukan. Tapi iman yang lemah memahami bahwasannya ini adalah bagian dari tuntunan keimanan. Dan iman seseorang itu yang perlu menjadi ukuran kita ketika lepas dari Ramadan. Dan iman itu letaknya ada di hati. Sementara hati itu tempat bersemayamnya berbagai macam perasaan. Rasa marah, benci, senang atau tidak, itu kan di hati. Senang gak sih dengan majelis ilmu, itu di hati. Senang gak dengan seseorang, itu ada di hati. Benci gak kita sama seseorang, itu ada di hati. Terlukanya, sakitnya itu di hati. Dan sakit fisik itu akan cepat mudah untuk sembuh dibandingkan sakit hati. Coba Bapak yang hadir di sini, kira-kira lebih sakit mana? Sakit hati atau sakit gigi? Gigi atau sakit hati? Yang menjawab sakit hati berarti belum pernah sakit gigi. Hati itu begitu. Dan hati itu adalah organ yang mudah sekali berbolak-balik, mudah sekali sakit, mudah sekali lelah. Maka Ramadan harusnya melatih kita untuk apa? Melatih hati kita.
Mari kita lihat seperti apa orang-orang yang menjadi tujuan Ramadan la'allakum tattaqun itu. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u, bergegaslah kata Allah, ila magfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan juga surganya, 'arduhas samawati wal ardu, yang surganya itu seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Yang surga itu diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau iman dan amal solehnya gagal, berarti tidak berhasil ketakwaannya, berarti tidak akan berhasil masuk surganya. Kenapa? Karena surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka coba diukur ketakwaan kita sudah sejauh mana sih? Jangan-jangan kita itu baru punya penyakit merasa bertakwa, merasa banyak amal kita, merasa banyak ilmu kita, dan itu berbahaya. Maka bagaimana agar kita bisa melatih pasca Ramadan ini, yang menjadi pesan setelah kita keluar dari Ramadan? Mari kita lihat seperti apa ciri-ciri orang bertakwa yang menjadi ukuran apakah Ramadan kita berhasil atau tidak. Apa aja? Yang pertama, Allah SWT berfirman di lanjutan ayatnya, di ayat yang ke-134, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa yang bisa menjadi ukuran kita apakah Ramadan kita berhasil atau tidak. Yang pertama adalah orang-orang yang dia berhasil setelah Ramadan itu mempertahankan untuk tetap berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. 2. Wal kadhiminal ghaidh adalah orang-orang bertakwa itu orang yang mampu menahan kemarahan dia, amarah dia. Wal 'afina 'anil nas, yang ketiga, dia berhasil setelah Ramadan keluar dari Ramadan dia bisa memaafkan kesalahan manusia. Yang keempat, orang yang innallaha wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ciri yang berikutnya di 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishan, dan orang-orang bertakwa itu bukan tidak punya salah, tapi ketika dia berbuat fahishan, au dzalamu anfusahum, atau dia berbuat kezaliman atas diri mereka, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dia segera mengingat Allah lalu kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah. Maka dari 3 ayat ini, hadirin semuanya, kita belajar bahwa mengukur Ramadan ini melatih hati kita dari apa? 1, berinfaknya. Karena ternyata dengan berinfak, bersedekah itu melatih hati. Melatih hati dari sisi apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu dia berhasil tetap untuk bisa berinfak, menginfakkan hartanya baik di masa dia lapang maupun sempit. Kalau kita lagi lapang berinfak ya itu biasa. Tapi kalau di waktu sempit kita berinfak itu baru luar biasa. Ada seorang pengusaha mengumrohkan warga sebanyak 150 orang. Kira-kira besar atau kecil? Besar banget menurut kita. Tapi menurut dia kecil. Kenapa? Karena duitnya triliunan, bukan lagi miliaran. Saingan bangun masjid. Saya lihat masjid itu megah sekali. Saya tebak ini habis berapa sebenarnya. Saya tanya sama panitia yang kebetulan salah satu manajer di perusahaan pengusahaan tadi, Mas, ini habis berapa masjid? Tebak Kang Asep. 20 ada? Lebih. 50? Lebih. Berapa? 120 miliar. Kenapa? Karena uangnya lebih banyak. Nah, orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya dia mampu berinfak di saat dia punya uang, banyak duitnya, tapi dia tetap bisa bertahan untuk juga berinfak di saat dia sempit. Jadi kalau bapak lagi THR-nya banyak kemarin gitu, pulang ke rumah bagi-bagi itu biasa gitu.
Coba kalau di saat kita juga lagi butuh, uang juga sedang terbatas, ada keluarga yang membutuhkan, disitulah kemudian ujiannya orang bertakwa. Nah, dengan berinfak atau bersedekah tadi, yang pertama tentunya melatih hati untuk peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap kesulitan orang. Kesulitan kita itu belum seberapa. Kita paling cuma sulit apa sih gitu. Tapi saudara-saudara kita misalkan di Gaza, saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, Anda coba mampir ke rumah sakit. Masya Allah, itu saudara-saudara kita luar biasa. Ujiannya mungkin lebih berat dari kita. Nah, dengan berinfak itu kan melatih untuk kita bisa peka dengan kesulitan orang lain. Yang kedua, melatih apa? Membersihkan jiwa. Karena setiap infak kita, zakat kita, sedekah kita, mudah-mudahan itu membersihkan hati kita. Yang berikutnya apa lagi? Tidak hanya melatih kepekaan, membersihkan jiwa, mengikis kemelekatan. Dan ini melatih hati yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ketika kita ingin membersihkan jiwa kita. Caranya apa? Salah satunya dengan bersedekah. Karena kata beliau, agar jiwa semakin bersih, maka kita perlu melepas kemelekatan. Dan salah satu caranya adalah dengan bersedekah, berinfak. Contoh misalkan, ini ada tisu. Ini tisu ini Pak, kalau saya tempelkan di tangan saya, lalu kemudian ditarik, sakit ya? Sakit ya? Enggak akan sakit. Kenapa? Ya begitulah. Coba kalau bayangkan ini adalah lakban hitam. Tahu kan lakban hitam tuh? Tempelkan di punggung tangan kita, lalu kemudian ditarik sekencang-kencang. Sakit ya? Sakit banget. Kenapa? Melekat. Sama hati kita itu Pak, perlu dilatih dari kemelekatan dunia di hati kita. Makanya kita itu akan berat ketika diuji sama Allah, karena begitu melekatnya dunia di hati kita. Seperti hanya tadi lakban. Makanya Abu Bakar itu berdoa sama Allah, ya Allah, simpanlah dunia ini di genggaman tanganku, jangan di dalam hatiku. Kenapa? Karena yang dalam hati itu berat untuk lepas. Berat untuk lepas. Di jalan dikit-dikit berantem. Kenapa? Begitu melekatnya dunia itu dalam hati kita. Dikasih musibah sama Allah, ujian sama Allah, berat. Kenapa? Melekat. Nah, dengan bersedekah itu berlatih melepas kemelekatan. Makanya kalau bersedekah jangan di akhir, tapi di awal ada gajinya. Saya tuh pernah belajar ke Malaysia, ada seorang guru mengajarkan kalau mau giving, berbagi itu ketika dapat uang langsung disisihkan. Dan dia ngajarnya berapa ya? Orang muslim, orang kafir, tapi dia mengajarkan givingnya itu minimal 5%. Itu minimal kata dia. Sementara necessary maksimal 50%. Jadi untuk kebutuhan harian itu, kalau mau stabil arus kas keluarga, jangan lebih dari 50% uang yang kita punya, uang yang kita dapatkan bulan itu. Itu insya Allah akan lebih stabil. Kenapa? Karena 10%-nya buat investasi, 10%-nya buat edukasi, 10%-nya buat yang lain. Nah, 5-10% diajarkan untuk giving. Dan itu di awal. Untuk apa? Melatih kemelekatan terhadap dunia. Itu sedekah. Dan berikutnya tentunya adalah menjadi asbab diberikannya pertolongan oleh Allah. Karena Nabi mengatakan barang siapa memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia. Itu yang pertama, berinfak. Yang kedua, ciri orang bertakwa dan menjadi latihan kita dalam hati kita setelah Ramadan adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan marah, mengelola emosi dia. Tapi kata Nabi, bukan saat dia lemah, tapi justru saat dia kuat. Jadi kalau kita sebagai staf dimarahin, kita bisa menahan marah karena dimarahin sama bos, itu biasa. Yang tidak biasa itu
Yang berat itu adalah ketika kita sebagai bos, lalu kemudian ada peluang untuk memarahi anak buah dan kita bisa menahan marah itu namanya wal kadhiminal ghaidh. Saat kita sedang punya kemampuan untuk melampiaskan. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan melampiaskannya, ya memang karena nggak ada kemampuan aja, makanya nggak bisa marah. Dan kata Nabi, orang-orang yang bisa menahan marahnya itu, satu kata Nabi, la tamtu walakal jannah, diberikan oleh Allah surga. Yang kedua, diberikan oleh Allah pilihan-pilihan terkait dengan kenikmatan di surga, termasuk bidadari yang nanti akan Anda pilih. Itu namanya marah. Dan menahan marah itu adalah bagian dari kewajiban. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Jadi selain kita bisa mengelola emosi marahnya, yang ketiga adalah orang bertakwa itu adalah orang-orang yang bisa mampu memaafkan kesalahan manusia. Wal 'afina 'anil nas. Makanya doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, kita itu diajarkan oleh Nabi doa tentang afwan. Masih ingat kan doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun karim. Karimnya itu juga ada riwayat yang lain, silahkan bisa dua-duanya dipakai. Nah, dan itu perintah dari Allah, Pak, menjadi pemaaf itu. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi, khudil afwa, jadilah kalian pemaaf. Dan itu tidak mudah. Terlebih ketika kita pernah disakiti oleh orang. Apakah itu keluarga, teman, atasan, siapapun. Kalau sudah kita terluka hati, itu berat untuk memaafkan. Makanya pahala memaafkan jauh lebih besar. Meminta maaf berpahala, wajib itu hukum. Tapi memaafkan jauh lebih berat lagi. Karena berkaitan dengan luka di hati kita atas kesalahan dan kezaliman orang lain yang kita rasakan. Maka coba ingat wajah nama orang yang pernah menyakiti hati kita. Saya pernah dulu ketika bawa anak saya ke masjid, lalu kemudian entah kenapa tiba-tiba ada salah satu jamaah yang marah. Kenapa marah? Oh, ternyata di masjid itu nggak boleh bawa anak kecil. Saya bilang, saya tinggal minta maaf, saya kata. Tapi setelah itu pengurus DKM datang ke rumah minta maaf. Sejak kapan masjid melarang anak-anak? Ya namanya anak-anak kan main di belakang biasa. Maafkan orang lain. Dan untuk memaafkan itu memang tidak mudah. Sabar aja berat, apalagi sampai memaafkan. Yang berikutnya, ciri orang bertakwa itu adalah yang dia gemar untuk berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia gemar melakukan kebaikan. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terjaga setelah Ramadan, mudah-mudahan itu menjadi pertanda ibadah Ramadan kita diterima. Kenapa? Karena tanda diterimanya amal adalah kebaikan berikutnya. Makanya disebut dengan umroh yang makbul kalau dia mabrur. Apa itu bedanya makbul dengan mabrur? Kalau makbul diterima, makanya ada ijab, qabul. Ijab itu memasrahkan, qabul itu menerima. Nah, ibadah umroh yang makbul adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Tandanya mabrur. Dan mabrur itu bukan di tanah suci, Pak. Mabrur itu terlihat setelah kembali ke tempat dia tinggal. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah apakah setelah dia pulang berangkat umroh, berangkat haji, pulang ke tanah air, di tempat dia tinggal, di tanah kelahiran dia, di kampung dia, di tempat dia berada itu, apakah dia menjadi hamba-hamba yang lebih baik sebelum umroh dan haji atau tidak? Kalau lebih baik, kita disebut dengan mabrur. Dari kata albir. Makanya kita berbakti kepada orang tua disebut birrul walidain. Berarti kalau begitu, sholat kita pun begitu, Pak. Sholat kita itu bukan hanya diukur kehusyuannya, nilainya saat kita takbir sampai salam. Enggak. Karena ada seorang syekh ditanya, Imam Syafi'i ditanya, wahai imam, seperti apakah sholat yang khusyuk? Kata sang imam, dikatakan sholat yang khusyuk itu terlihat dari mulai dia salam sampai takbiratul ihram. Sang muridnya lalu kemudian berbalik bertanya kepada sang guru, wahai guru, kebalik, sholat itu dari takbir sampai salam. Kenapa guru bilangnya dari salam sampai takbir? Apakah salah? Kata sang guru, tidak wahai muridku, wahai anakku, begitulah sholat. Karena sholat yang khusyuk itu nampak dari mulai dia salam sampai takbiratul ihram sholat berikutnya. Jadi tidak dikatakan khusyuk ini sholatnya kalau setelah khusyuk tidak bisa menjaga dari fahisyah. Kenapa? Karena kata beliau, sholat itu wahai anakku tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kita habis sholat tapi tidak bisa mencegah lisan kita dari berghibah, telinga kita dari maksiat, mata kita dari maksiat, tindakan kita dari maksiat, harta kita dari maksiat, berarti sholat kita bermasalah. Nggak khusyuk sebenarnya. Walaupun nangis saat sholat, itu disebut dengan tanda diterimanya amal adalah kebaikan setelah amal itu. Ramadan juga begitu. Disebut ibadah Ramadan kita itu diterima, tandanya apa? Allah kita nggak tahu hakikatnya, tapi tanda yang bisa kita rasakan adalah apakah kita masih mampu melanjutkan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang bisa membersihkan jiwa dan hati kita. Contoh misalkan, kalau kita ada gelasnya kotor, penuh dengan kotoran, gimana cara membersihkannya? Sebenarnya mudah, dengan cara apa? Tuangin aja terus dengan air putih, air jernih, air bening, itu keluar. Hati kita juga begitu, kata para ulama, hati yang kotor perlu disiram dengan berbagai macam kebaikan sehingga hatinya menjadi bersih. Jadi kalau misalkan kita banyak beramal tapi hati kita kotor sama orang, dengki sama orang, punten ya, mau ada kajian pun ustaznya siapa? Dari golongan mana? Oh itu mohon maaf ya, bukan ustaz kami. Kenapa hati kita kotor seperti itu? Atau misalkan ada teman mau gabung gitu kan, lihat dulu celananya cingkrang atau tidak. Datang lagi misalkan pelihara jenggot atau tidak, pakai gunut atau tidak, tahlilan atau tidak. Seakan-akan hanya dia yang paling benar dalam beramal. Itu kan bahaya. Itu berarti hati kita benar, kita beramal, tapi amal-amal kita tidak menyebabkan hati kita jadi bersih. Maka punten Pak, kalau saya diajarkan sama guru saya, misalkan kita lagi di mana, di Masjid Nabawi misalnya, kan suka ada kajian ya, habis maghrib sampai isya di beberapa tempat itu di belakang itu kata guru saya, duduklah di situ, dengarkan lalu simak. Kata saya nggak ngerti bahasanya. Walaupun saya ngerti bahasa Arab, tapi kadang ketika orang itu berbicara saya nggak ngerti bahasanya. Apa kata guru saya? Duduklah untuk mendapatkan berkahnya majelis meskipun kamu tidak mengerti. Ya kalau yang lain ketawa ikut ketawa gitu loh, susahnya gitu kan. Itu aja. Kenapa? Melatih membersihkan, termasuk dengan anak kita. Caranya gimana? Coba tanya sama mereka. Nah, menurut kamu ada nggak
yang harus Abi perbaiki, biar Abi menjadi ayah yang lebih baik di hadapan kalian. Sebagaimana kita sebagai suami, tidak ada salahnya kita minta masukan dari istri. Itu kan mengundang kebaikan dengan bersihnya hati kita. Makanya Ibnu Athaillah pernah berpesan, kaifa tukhtaru lakal awaidu wa anta lam takhriq min nafsika awaidah. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin kau mendapatkan hal yang luar biasa sementara kau belum mengubah kebiasaan buruk. Kebiasaan apa buruk yang bisa merusak? Ya kebiasaan di hati-hati kita. Maka yuk kita latih kembali dengan kebaikan. Jaga kebaikan itu pasca Ramadan sebagai tanda mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah. Kalau di Ramadan kita rajin baca Quran, ya sekarang minimal tetap rajin walaupun mungkin tidak sebanyak di Ramadan. Apalagi kalau bisa menjaga. Ketika Ramadan coba berapa kali kita khatam? Sekali Ustaz. Alhamdulillah. Saya ketika minggu pertama Ramadan, hari Jumat mau masuk minggu kedua, saya kan cek juga anak-anak saya sudah juz berapa bacanya. Karena sebagai orang tua kita bertanggung jawab atas amal anak-anak kita. Anak saya pertama SMA udah juz sekian, alhamdulillah. Anak saya kedua ditanya udah berapa juz, dia jawab baru 3. Nah, benar, ini kan sudah minggu kedua, baru 3 kali khatam ini. Bapaknya juga lagi. Rajin banget tuh anak saya kedua baca Quran. Tapi saya bilang setelah Ramadan kamu harus bisa mempertahankan itu. Jangan sampai hanya semangat di Ramadan, setelah Ramadan bebas, gitu kan? Ya nggak gitu. Tetap pertahankan. Itu yang keempat. Jadi yang pertama berinfak, maka coba perhatikan seberapa banyak infak yang kita keluarkan ke Ramadan. Nah sekarang di bulan Syawal juga minimal gitu mendekati jumlah infak kita di Ramadan. Jangan hanya kita waduh ini berkahnya Ramadan nih gitu kan. Kita harus banyak berinfak sementara setelah Ramadan selesai gitu. Ya. Di masjid juga pasti ada nih program infak ini dan seterusnya. Yang kedua, menahan marah. Menahan marah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, berbuat kebaikan, sibuk di situ. Dan yang kelima yang terakhir adalah bertobat. Ciri orang yang bertakwa itu bukan tanpa dosa, tanpa celah, tanpa salah. Kita itu bukan nabi dan rasul. Makhluk Allah di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia itu ya para nabi dan rasul. Kita itu yang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahisha. Kalau orang-orang bertakwa itu dia berbuat fahisha, berbuat keji, au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Apa berbuat zalim itu? Bermaksiat. Apa itu maksiat? Melakukan yang Allah haramkan atau meninggalkan yang Allah wajibkan. Itu maksiat. Itu kezaliman. Maka ketika Allah berfirman, "Tsumma arsalna kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsi." Itu kata Ibnu Katsir adalah orang-orang yang beriman tetapi masih melakukan yang diharamkan dan atau meninggalkan yang diwajibkan. Itu zalim. Mata kita melihat aurat, lisan kita mengumpat orang, hati kita berburuk sangka sama orang, tangan kita berbuat kasar sama pasangan, harta kita mungkin ada yang haram. Ketika dia tersadar, orang-orang yang bertakwa itu adalah zakarullaha, dia segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu kemudian bertobat kepada Allah. Jadi bukan berarti orang bertakwa itu nggak pernah berbuat dosa, tapi ketika dia berdosa dia segera sadar, karena kesadaran itu yang susah. Kadang kita itu nggak sadar kalau kita salah, kita nggak sadar kalau kita melakukan kemaksiatan. Nah, ketika kita sadar, segeralah bertobat kepada Allah. Makanya Allah katakan menggunakan kata wasari'u, bergegas.
ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian, kata Allah. Allah menggunakan kata wasari'u. Sementara kalau misalkan ada kata yang lain di dalam Al-Quran itu bergegas, fas'au. Kalau tentang sholat Jumat kan menggunakan kata fas'au, bergegas juga. Apa bedanya? Kalau bergegas sholat Jumat, bergegasnya perlu persiapan. Ambil wudhu dulu, kalau di rumah mandi dulu, ganti baju dulu, bersih-bersih dulu, pakai wangi-wangian dulu, ambil wudhu dulu, persiapan. Tapi kata para ulama, kalau wasari'u ila maghfirah, jangan unda-unda ya. Nggak perlu banyak persiapan untuk bertobat kepada Allah. Ketika kita tersadar itu salah, langsung beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan wasari'u, bergegas. Bertobat dari apa? Bergegas bertobat atas dosa-dosa, bil khusus dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan hati kita. Apa itu? Yang pertama, penyakit merasa paling rajin, merasa paling pintar, merasa paling baik, merasa paling mantap. Yang kedua, menunda-nunda kebaikan. Itu juga bagian dari dosa yang kalau tidak segera ditobati, itu akan menjadi karakter buruk dalam hidup kita. Nanti aja. Akhirnya enggak. Mau umroh nanti aja. Nanti aja. Padahal uangnya sudah ada. Akhirnya enggak jadi nunda. Termasuk kalau ada teman yang sakit. Kalau ada kesempatan, bergegaslah untuk menjenguk. Karena sering kan kejadian tetangga, mungkin saudara, keluarga atau teman yang sedang sakit, kita aja deh. Kalau sudah pulang dari rumah sakit, nanti deh, besok lagi. Akhirnya Allah takdirkan orang itu wafat, kita yang nyesel. Dan itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Menunda. Yang ketiga, penyakit hati apa yang perlu kita bertobat bergegas adalah berburuk sangka, suudzon, apalagi kepada Allah. Suudzon dengan takdirnya, kita menyalahkan takdir Allah. Tidak sedikit orang gak ridho dengan takdir Allah. Ditakdirkan oleh Allah laki-laki, ingin jadi perempuan. Ditakdirkan oleh Allah perempuan, ingin jadi laki-laki. Ditakdirkan oleh Allah punya anak, gak ingin punya anak, dan seterusnya. Dan buruk sangka itu akan menghadirkan dosa berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi dosa-dosa itu salah satunya berawal dari buruk sangka. Contoh, orang yang berburuk sangka akan melanjutkan dengan apa? Dengan tajassus. Apa tuh tajassus? Kepo, cari-cari kesalahan orang, lalu kemudian dipantau. Itu berbuah dari apa? Berawal dari apa? Buruk sangka. Istri tajassus sama suami, kamu buka handphone, cari-cari passwordnya apa, cari-cari WA, buka. Suami juga begitu. Itu awalnya dari mana? Suudzon. Yang keempat, penyakit hati yang juga perlu ditobati adalah iri, dengki, atau hasad. Berbeda dengan ghibthah. Ghibthah itu adalah harapan kita ketika orang lain punya kenikmatan. Misalkan orang lain baru beli rumah baru, misalkan, ya Allah saya juga ingin. Nah itu namanya ghibthah. Kalau iri dengki itu apa? Berharap kebaikan pada orang lain itu hilang. Itu bahaya. Termasuk dosa yang perlu kita taubati. SMS, senang melihat teman susah dan susah melihat teman senang. Kalau ada temannya senang itu, baru beli handphone masih kredit gitu kan. Emang kenapa lah gitu loh. Temannya kesulitan pasti bilangnya banyak dosa sih lo. Cuma-cuma nggak enak gitu. Nanti gitu. Maka tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara, kata Nabi. Satu, orang yang dianugerahi harta lalu dia gunakan untuk berinfak pada malam dan siang hari, dan orang yang dianugerahi oleh Allah Al-Quran, dia berdiri dan membacakan Al-Quran malam dan siang hari. Jadi iri itu hanya pada amal, bukan pada nikmat. Yang berikutnya,
adalah dosa, bertobat atas dosa hati berupa berharap pujian manusia. Tidak mudah kita tulus dalam beramal. Selalu saja syaitan datang untuk berharap adanya pujian dari manusia. Maka kalau sudah bertobat kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah SWT, termasuk Ramadan kita. Kalau berat juga meninggalkan kemaksiatan, bertobat kepada Allah. Karena Imam Fudail bin Iyad pernah berpesan, jika engkau merasa begitu berat untuk qiyamul lail di malam hari dan berpuasa di siang hari, ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya dirimu telah terbelenggu oleh dosa dan maksiat yang kamu perbuat. Makanya kuncinya adalah taubat. Jadi kalau kita berat bangun sebelum subuh, demi Allah Pak, itu karena dosa. Sering kesiangan bangun subuh, demi Allah Pak, itu karena dosa. Maka perbanyak bertobat kepada Allah. Termasuk bertobat itu adalah memohon maaf kepada manusia. Itulah 5 hal yang bisa melatih kita setelah Ramadan, dan mudah-mudahan menjadi tanda Ramadan kita diterima oleh Allah. Yang pertama adalah berinfak di waktu lapang maupun sempit, menahan marah, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik, dan bertobat. Maka bisa jadi Ramadan telah pergi, tetapi cahaya dan spiritnya tidak boleh pergi. Tetap menjaga spirit Ramadannya dengan kebaikan-kebaikan, termasuk tadi melatih hati kita dalam berbuat kebaikan. Allah soal mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu 4 menit, kalau ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, cukup? Ada? Baik, silakan. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema kita tentang melatih hati pasca Ramadan. Sedang berhati-hati namanya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan juga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, dan kita bisa memaksimalkan dan memperbaiki apa yang masih kurang di Ramadan kemarin, karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pahala di sisi Allah SWT, dan mudah-mudahan keberkahan dari majelis ini membawa keberkahan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Mari kita akhiri dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.